Halo, Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Di pertemuan kali ini akan diulas mengenai apa itu simple past tense, bagaimana fungsinya, dan serta bagaimana cara kita melakukan ataupun kita mempraktikkan simple past tense di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas mengenai simple past tense. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 kegiatan. Yang pertama, memahami pengertian simple past tense. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui fungsi simple past tense itu sendiri. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai rumus yang digunakan pada simple past tense. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan latihan. Ya, yang pertama ada pengertian simple past tense. Di pembelajaran kali ini kita akan memahami apa itu simple past tense. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat dua orang perempuan dan juga ada 1 jam. Nah, di sini adalah merupakan waktu yang berbeda. Nah, di sini ada perempuan yang masih sebelumnya belum berubah dan menuju ke masa depan, tapi tetap menjadi perempuan tersebut. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dari simple past tense tersebut. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Pastinya kita suka bercerita kepada teman, misalnya kemarin saya sudah pergi dari kebun binatang. Nah, itu merupakan bentuk simple past tense. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari mengenai fungsi dari simple past tense tersebut. Bagaimana fungsinya dan apa yang perlu kita lakukan untuk dapat bisa melakukan simple past tense. Nah, yang pertama, menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. Pastinya kita pernah bercerita kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Seperti tadi pagi saya sudah mandi, lalu misalnya kemarin saya pergi dari Bandung. Nah, itu merupakan aktivitas di masa lampau atau di masa yang lalu. Nah, contohnya ada when I was in senior high school, I went to school at 7 a.m. Ketika duduk di bangku SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Ini merupakan cerita orang pada di masa SMA. Lalu yang kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Nah, kegiatan ini dilakukan di waktu yang sama tetapi tidak berlanjut ke masa yang akan datang. Jadi, kegiatan lampau yang kita ceritakan pada sekarang tidak berjalan terus-menerus hingga di masa kini. Contohnya, I was sick 2 days ago. Saya sakit pada 2 hari yang lalu. Yang ketiga, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Nah, tenses past tense ini berfungsi untuk menunjukkan kejadian pada waktu yang spesifik atau waktu yang pasti. Pada akhir kalimat, kita dapat melengkapinya dengan keterangan waktu. Contohnya, she hit her boyfriend last night. Dia memukul pasangannya tadi malam. Nah, bentuk keterangan waktu yang sangat spesifik, yakni last night atau tadi malam, itu merupakan kejadian di masa lampau yang memiliki waktu yang pasti. Yang keempat, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Nah, sama seperti simple present tense yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, tense yang satu ini juga dapat digunakan untuk express the feeling or emotion atau menjelaskan perasaan atau emosi kita yang sudah terjadi di masa lalu. Namun, tentu kata kerjanya pasti akan berbeda ataupun akan berubah bentuk menjadi kata yang kerjanya lampau. Contohnya, Bambang was happy to see
his girlfriend. Bambang senang karena telah melihat pasangannya. Kata was di sini merupakan kata bentuk lampau. Yang kelima, menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak digunakan lagi. Nah, pada kalimat ini, di bagian akhir kita dapat menambahkan pernyataan bahwa sekarang kita sudah tidak melakukan kebiasaan tersebut. Tetapi, kalimat yang digunakan ada dan dapat ditambahkan used to pada kata kerjanya. Contohnya, I used to love him, but not anymore. Dulu aku mencintainya, tetapi sekarang tidak lagi. Nah, bentuk used to adalah bentuk lampau pada kata kerja. Lalu, yang kedua adalah rumus yang digunakan pada simple past tense. Di pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan rumus-rumus yang akan digunakan pada simple past tense itu sendiri. Simple past tense tetap dibagi menjadi dua, yakni verba dan nomina. Verba artinya kata kerja dan nomina kata benda. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu mengenai simple present tense. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai simple past tense bentuk nomina. Nah, di sini merupakan pasangan subjek dan to be yang digunakan pada simple past tense bentuk nomina. Di sini ada I, he, she, it menggunakan to be was. Dan we, you, they menggunakan to be were. Nah, adik-adik jangan sampai kebalik ya, menggunakan dan memasangkan subjek dan to be-nya. Nah, di sini ada rumus dari simple past tense bentuk nomina. Yang pertama, dalam bentuk positif, ada subjek ditambah was or were sesuai dengan to be-nya dan objek atau conditional. Lalu bentuk negatifnya, subjek ditambah was and were ditambah not ditambah objek atau conditional. Lalu dalam bentuk pertanyaan, was atau were ditambah subjek ditambah objek atau conditional ditambah tanda tanya. Nah, di sini ada bentuk contoh-contoh kalimatnya pada bentuk positif dan negatif dan juga kalimat pertanyaan. Di sini ada was, I was a teacher, aku dulu seorang guru. She was fat, dia dulu gemuk. We were a doctor, kita dulu adalah seorang dokter. And they were rich, dulu mereka kaya. Dalam bentuk negatif, ada I was not fat, aku dulu tidak gemuk. Lalu ada she was not sick yesterday, dia tidak sakit kemarin. We were not tired, kita tidak capek kemarin. Lalu they were not a bad kid, mereka dulu bukan anak yang nakal. Lalu dalam bentuk pertanyaan, was she so busy? Apakah dulu dia sangat sibuk? Was Intan happy to work here? Apakah dulu Intan senang bekerja di sini? Lalu, were they happy to work here? Apakah dulu mereka senang bekerja di sini? Yang terakhir, were you late to come to the office? Apakah kamu dulu terlambat datang ke kantor? Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Bisa adik-adik cari di Google. Nah, kita masuk ke dalam simple past tense verba. Yang pertama ada rumus bentuk positif, subjek, verb 2 ditambah objek atau conditional. Lalu dalam bentuk negatif, subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek atau conditional. Lalu yang bentuk kalimat pertanyaan, did plus subjek plus verb 1 plus objek atau conditional plus tanda tanya. Nah, dalam bentuk verb 2 atau kata kerja menengah, pada minggu lalu kita sudah mengenal verb 1 atau kata kerja dasar. Nah, selanjutnya ada verb 2 yakni kata kerja menengah. Yang pertama ada arise, dalam bentuk verb 2-nya ada arose yang artinya naik. Ada bear dalam bentuk verb 1, ada dalam bentuk verb 2 ada bore yang artinya lahir. Verb 1 come, dalam bentuk verb 2 came artinya datang. Lalu dalam bentuk verb 1 adalah do, verb 2-nya did artinya melakukan. Lalu
verb 1 eat, verb 2 eat artinya makan, dan verb 1 fly dalam verb 2 flew artinya terbang. Nah, untuk kalimat-kalimat yang lain atau kata kerja yang lain, kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, di sini ada bentuk contoh kalimatnya. Yang pertama ada bentuk positif, the nurse went to the hospital yesterday. Suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Lalu dalam bentuk negatif, the nurse did not go to the hospital yesterday. Suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Lalu dalam bentuk pertanyaan, did the nurse go to the hospital yesterday? Apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Nah, di sini terdapat catatan. Saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan bentuk tanya, maka kata kerjanya kembali menjadi ke dasar, karena dia sudah menjadi did atau did not dalam bentuk lampau dari do and does. Kata kerjanya adalah go. Nah, pada kalimat positif ada kata kerja when, yakni bentuk verb kedua dari go. Kata kerja pertamanya adalah go, dan dalam kalimat pertanyaan, kata kerjanya yang pertama adalah go. Nah, di sini kakak akan mengajak kalian untuk membuat 5 kalimat masing-masing pada simple present tense verba dan nomina. Nah, jika kalian masih bingung, bisa kalian coba lihat contoh-contohnya di Google. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya. Semangat!